Pernah kepikiran nggak gimana sih cara kerja perusahaan raksasa? Di balik semua produk dan layanannya, ternyata ada sebuah sistem yang namanya Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau GCG. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sistem ini bekerja dengan ngintip langsung ke laporan salah satu perusahaan beneran buat paham aturan mainnya. Oke, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali di perusahaan sebesar ini? Apa CEO-nya? Apa para investor? Jawabannya ternyata sedikit lebih kompleks dan inilah yang bakal kita urai sama-sama. Jawabannya ada di konsep yang kita sebut GCG tadi. Anggap aja ini semacam konstitusi atau buku panduan resmi perusahaan. Isinya itu seperangkat aturan main yang mastiin semua orang, dari level direksi sampai manajemen, bekerja sesuai koridor dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan tujuannya ini bukan cuma soal cari untung loh, jauh lebih dari itu. GCG ini tujuannya buat membangun nilai jangka panjang, mendorong transparansi, menegakkan etika, patuh hukum, bahkan sampai peduli sama dampak sosial dan lingkungan. Jadi ini pendekatan yang utuh banget buat ngejalanin bisnis dengan benar. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita akan bahas siapa aja pemain utamanya, terus kita masuk ke ruang mesin, tempat keputusan dibuat, lanjut lihat cara mereka mengelola risiko, kemudian kita lihat sisi lain di luar profit, dan terakhir kita cek rapor mereka. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama para pemain kunci. Jadi siapa aja sih figur-figur yang ada di puncak piramida perusahaan ini? Segalanya itu dimulai dari para pemegang saham. Ya, merekalah pemilik sah perusahaan. Kekuasaan tertinggi mereka itu ada di sebuah forum yang namanya Rapat Umum Pemegang Saham, atau RUPS. Nah, disinilah keputusan-keputusan paling strategis diambil, termasuk menunjuk siapa yang jadi pimpinan. Nah, di sini nih letak menariknya, yaitu pembagian kekuasaan. Ada dua badan utama, Dewan Komisaris dan Direksi. Biar gampang bayangin gini deh, Dewan Komisaris itu ibarat para jenderal yang ngawasin peta strategi besar, kasih nasihat, dan mastiin semuanya sesuai rencana. Sementara itu, direksi adalah komandan di lapangan. Merekalah yang menjalankan operasi harian dan mengeksekusi strategi buat mencapai target. Perannya beda, tapi dua-duanya sama-sama vital. Oke, kita udah tahu siapa yang bertanggung jawab. Sekarang, yuk kita geser buat lihat bagaimana mereka bekerja. Seberapa sering sih mereka rapat dan apa aja yang mereka omongin? Dewan Komisaris, yang tugasnya lebih ke pengawasan strategis, mengadakan 16 kali rapat sepanjang tahun 2020. Ini menunjukkan ritme kerja yang terencana dan gak gerusa-gerusu. Sekarang, coba bandingkan dengan direksi. Mereka rapat sampai 56 kali. Wow, angka ini nunjukin banget kan betapa intensnya kerja tim manajemen. Mereka ini ada di garda terdepan, jadi wajar kalau harus sering ketemu buat nanganin urusan operasional yang bisa muncul tiap minggu. Dan isi rapatnya itu bukan cuma basa-basi loh. Mereka ngebahas isu-isu yang beneran penting. Mulai dari gimana caranya menghadapi krisis global kayak pandemi COVID-19, nyalurin dana bantuan, sampai ngerencanain manuver keuangan besar kayak beli kembali saham perusahaan. Setiap rapat punya dampak yang nyata. Tentu aja, mereka nggak kerja sendirian. Di belakang dewan-dewan utama ini, ada lagi lapisan pendukung, komite-komite khusus. Komite audit misalnya, rapat sampai 32 kali cuma buat ngecek dan analisis data secara mendalam, mastiin semua angkanya akurat. Ini nunjukin mesin tata kelola yang berjalan dengan sangat detail. Perusahaan besar, ya resikonya juga besar. Jadi, gimana cara mereka masang jaring pengaman biar nggak jatuh? Yuk kita lihat pendekatan sistematis mereka buat urusan manajemen risiko. Risiko-risiko ini nggak dibiarin gitu aja, tapi udah dipetakan dengan rapi. Ada risiko operasional yang terjadi di lapangan, risiko finansial di pasar uang, risiko hukum yang berkaitan sama peraturan, dan tentu saja, risiko reputasi yang bisa ngancurin citra perusahaan dalam sekejap. Dan sistem ini bukan hal yang baru kemarin sore loh. Kalau kita lihat lini masanya, sistem manajemen risiko mereka ini udah dibangun dan terus disempurnain selama lebih dari 1 dekade. Dari pengembangan awal sampai sekarang udah pakai anggaran berbasis risiko, ini adalah sebuah proses yang sangat matang. Nah, ini dia bukti konkretnya. Kutipan dari aturan internal mereka ini menegaskan kalau penilaian risiko itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Setiap keputusan besar yang mau diajukan ke Dewan Komisaris, wajib hukumnya punya dokumen analisis risiko. Ini buat mastiin setiap langkah udah dipikirin matang-matang. Tata kelola yang baik itu ternyata nggak melulu soal struktur internal dan manajemen risiko, tapi juga soal bagaimana sebuah perusahaan berinteraksi dengan dunia di sekelilingnya, dengan manusia dan lingkungan. Disinilah kebijakan-kebijakan di level atas itu jadi tindakan nyata.
Mulai dari mastiin nggak ada pekerja di bawah umur, menghijaukan kembali lahan bekas tambang, pakai teknologi ramah lingkungan, sampai memberdayakan masyarakat sekitar. Ini bukti kalau tata kelola yang baik itu punya dampak kemanusiaan yang real. Karena pada akhirnya ini semua tentang manusia. Kebijakan-kebijakan tadi itu ngaruh langsung ke kehidupan lebih dari 2.000 karyawan dan juga komunitas di sekitar wilayah operasi mereka. Jadi ini bukan lagi sekedar aturan di atas kertas, tapi menyangkut kesejahteraan banyak orang. Terus gimana kita bisa tahu kalau semua ini beneran berjalan efektif? Nah, sekarang saatnya kita lihat rapor mereka. Gimana kinerja tata kelola ini diukur dan dinilai oleh pihak luar? Salah satu alat ukurnya adalah Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan. Lihat deh tabel ini. Ini menunjukkan perjalanan mereka. Dari yang awalnya cukup terpercaya, mereka terus berbenah sampai konsisten dapat predikat terpercaya dengan skor yang terus naik. Ini bukti kuantitatif dari komitmen mereka. Nggak cuma skor, pengakuan dari pihak ketiga juga jadi bukti. Cuma dalam 1 tahun aja, perusahaan ini bisa dibilang borong penghargaan bergengsi buat tata kelola, manajemen resiko, dan kepatuhannya. Ini validasi dari luar yang sangat kuat, yang nunjukin mereka serius ngejalanin apa yang mereka tulis. Jadi, inilah inti dari pembahasan kita. Tata kelola perusahaan yang baik itu bukan sekedar tumpukan dokumen aturan internal yang kaku. Ini adalah sebuah komitmen yang hidup, yang bisa diukur, bisa divalidasi oleh pihak luar, dan yang paling penting, bisa membangun kepercayaan. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan ini buat Anda renungkan. Setelah melihat semua struktur, proses, dan bukti pertanggungjawaban yang ada di baliknya, apakah ini mengubah cara pandang Anda terhadap cara kerja sebuah perusahaan besar? Coba deh pikirkan.